Horas. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di hari Kamis yang baik ini di dalam channel YouTube saya, Pendeta Romauli Sihaan. Doa dan harapan saya hari lepas hari kiranya saudara senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dan belajar di dalam firman Tuhan melalui firman yang akan kita dengarkan di dalam renungan harian ini. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang malam ini. Satu hari telah berlalu dan kami memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai kami, sehingga apapun yang kami jalani di dalam hari kami pada hari ini, selalu di dalam sukacita karena kasih Tuhan menyertai. Ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu untuk dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu dan kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak KKBP Kamis 6 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 57 ayat 3. Alai mangalualu tudebata na tumibul doau tudebata siluluhon au. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan dalam perjalanan kehidupan ini, apa saja yang sudah terjadi? Tentu banyak hal-hal baik, sukacita yang kita jalani, yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tentu seiring dengan perjalanan yang penuh dengan sukacita itu, banyak juga pergumulan, penderitaan, kesusahan hidup yang kita lewati. Ya, karena memang bagian dari orang-orang yang masih hidup adalah menjalani berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan. Karena di dalam penderitaan dan pergumulan itulah ketaatan dan kesetiaan kita, kekuatan hati dan iman kita diuji. Dan di sana Tuhan bisa melihat bagaimana kita bertahan di dalam berbagai pergumulan. Apakah kita kuat? Apakah kita mampu menjalani dan terus teguh percaya kepadanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengingat kembali banyak hal yang sangat pahit, yang sangat sakit, yang mungkin sudah kita lewati. Pada waktu itu terjadi, perasaan kita sangat gelap, perasaan kita sangat susah, perasaan kita sangat sakit, dan seolah-olah kita tidak bisa keluar dari pergumulan itu. Seolah-olah kita tidak melihat satu jalan baik apapun yang bisa membuat kita keluar dari persoalan. Tetapi bila kita sampai pada hari ini dan kita mengingat itu semua, kita menyadari bagaimana itu bisa terlewatkan, dan bagaimana sampai hari ini kita masih ada. Saudara, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus mengiringi perjalanan kita dan bahkan Dia sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, sanggup dikerjakan oleh Tuhan. Kita boleh mengalami banyak kesulitan, kita boleh mengalami banyak penderitaan, rasa sakit, tetapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Allah
asal kita percaya dan terus berseru hanya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud yang menjadi renungan kita pada hari ini, bagaimana ia di dalam iman percaya akan pertolongan Tuhan. Bagaimana Allah selalu meluputkan dia dari berbagai-bagai kesulitan, dari berbagai-bagai mara bahaya, asal ia datang dan terus berseru-seru kepada Allah. Daud merasakan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidupnya. Bagaimana dia luput dari kejaran para musuhnya, bagaimana dia luput dari berbagai mara bahaya, dan dia boleh melewati banyak hal. Bagaimana dia merasakan penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang mengangkat dia dari lembah kekelaman, tangan Tuhan yang memulihkannya dari berbagai-bagai penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kehidupan ini, di dalam ketaatan kita kepada Allah bukan berarti membuat kita luput dari persoalan. Bukan berarti membuat kita bebas dari berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan hidup. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, berbagai-bagai kesulitan itu akan membuat kita semakin kuat, semakin hebat. Dan di sanalah ketahanan iman kita sedang dibuktikan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita masih diizinkan bergumul, jika kita diizinkan masih menghadapi banyak-banyak kesulitan di dalam hidup ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita terus berseru kepada Allah, di sana kita akan beroleh kekuatan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13, begitu banyak penderitaan yang sudah dia hadapi, begitu banyak rasa sakit yang sudah dia jalani, tetapi dia tetap kuat bertahan di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Tuhan sajalah kekuatan kita. Hanya di dalam Tuhanlah kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh jalan keluar di dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berseru-seru kepadanya, karena hanya Dia sajalah satu-satunya penghibur dalam hidup kita. Dia sajalah satu-satunya penolong sebagai sahabat yang sejati di dalam kehidupan kita. Kiranya kita tetap kuat, kita tetap percaya, dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam Tuhan. Dan biarlah di dalam penyerahan kita, kita melihat mujizat besar yang dikerjakan Tuhan terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya Kristus menyertai dan memberkati kita untuk tetap kuat menjalani kehidupan dengan penuh harap hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana Daud yang merasakan penyertaan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupannya, demikianlah kiranya kami pun merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Penyertaan-Mu mengizinkan kami sampai pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, sampai akhir hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu akan terus terasa di dalam kehidupan kami, asal kami selalu percaya dan berseru kepada-Mu saja. Karena itu Tuhan, apapun yang kami hadapi ke depan, apapun yang akan terjadi, kami tidak mau lepas daripada-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong kami. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Kami berdoa Tuhan untuk segala pekerjaan kami. Kiranya apapun yang kami kerjakan Tuhan berkenan memberkati, sehingga kami boleh dicukupkan di dalam segala kebutuhan kami melalui berkat Tuhan yang kami dapatkan di dalam setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami hadapi, apa yang kami jalani, dan apa yang kami miliki hari ini, ajari kami untuk mengerti dan terus bersyukur kepada-Mu. Karena hanya di dalam bersyukur kepada Tuhan, kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, orang tua dan anak-anak kami, dimanapun berada.
Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai. Berkati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh pakai kami menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.